Volatilitas yang terjadi di global, amunisi dari Bank Indonesia ini sudah tidak cukup lagi? Oke, Aneka, ada dua hal yang perlu kita cermati dalam menjaga ekonomi kita, ya, dan juga dalam menjaga sektor keuangan kita. Yang pertama, kita harus melihat fundamentalnya. Ini adalah standar di negara manapun, termasuk Indonesia, yang di mana fundamental itu yang bertujuan jangka menengah panjang, terutama pasca COVID. Di antaranya fenomena yang ada. Nah, seluruh dunia ada hyperinflation kemarin. Bagaimana menjaga fundamental yang bagus itu harus diturunkan. Dan itu diturunkan perlu waktu, tidak segera. Di samping itu, beberapa negara juga menjaga supaya domestik demand-nya tetap bisa tumbuh, ya, terutama yang kita lihat negara-negara emerging market lebih resilient menjaga domestik demand ini. Bagaimana masyarakat masih tetap bekerja. Ini adalah basic prinsipal fundamental yang harus dijaga oleh negara manapun, ya. Dan menjaga ini tidak gampang, ya. Berbagai macam kebijakan sektorial, ya, hilirisasi, dan juga bagaimana budget kita manage untuk menstimulir pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan penciptaan tenaga kerja, infrastruktur, dan sebagainya. Ini adalah rumus yang memang diterapkan seluruh dunia. Tinggal bagaimana masing-masing potensi dan kesempatannya yang ada. Di kita national resources luar biasa. Saya rasa untuk khusus Indonesia saya nggak begitu khawatir soal fundamentalnya. Kita cukup kuat, ya. Bahkan kalau kita lihat sekarang dalam kondisi sekarang ada windfall profit mengenai ekspor harga-harga komoditi yang luar biasa. Ini adalah suatu nilai plus yang patut kita catat, ya. Ya, terutama ini negara-negara yang mempunyai energi, sumber energi cukup besar dan eksportir ini luar biasa. Lantas di lain pihak di belahan sana ada negara-negara maju yang masih berperang bagaimana memerangi inflasi dengan menaikkan suku bunga. Kita tahu itu juga berdampak pada kita. Seluruh emerging market kena, ya. Jadi fundamentalnya saya tidak perlu khawatir tentang hal ini, ya. Kita cukup strong, ya, dan bahkan juga neraca perdagangan kita semakin membaik, ya. Neraca pembayaran kita juga semakin membaik, ya. Dan ini juga kita terus dilakukan pembangunan di domestik yang cukup agresif, ya. Nah, berkaitan dengan berbagai volatilitas di pasar ini adalah fenomena sesaat, yang dimana semua negara mempunyai kiat-kiat yang harus dilakukan. Bagaimana kita men-smoothing, saya istilahnya bukan kontrol devisa, tapi smoothing volatility devisa ini jangka pendek, ya. Yang ini sesat dan ini sudah kita lakukan berkali-kali dan Indonesia berhasil menahan ini, artinya memanage ini dengan baik untuk menjaga stabilitas sistem keuangan kita, ya, terutama masa-masa COVID kemarin luar biasa. Dan juga pasar ini bukan hanya nilai tukar, tapi juga ada SBN, ada juga stock market, ya, dan juga bahkan ini nanti dengan perkembangan digital ini luar biasa, ya. Ini pasar akan berkembang cukup pesat. Ini yang harus kita jaga supaya tetap stabil. Nah, Bank Indonesia saya rasa mempunyai tool yang lengkap. Saya pernah di sana. Bagaimana menjaga agar ini membalance, ya. Bagaimana nilai tukar bukan berarti harus dipatok pada level tertentu, tapi kita manage volatility-nya, ya. Dan juga bagaimana likuiditas di pasar kita jaga. Kita mempunyai beberapa tool, ya, yang bagaimana kalau kurang ya tentunya kita buka, ya. Kalau lebih kita sedot. Ini serasa ilmu bank sentral yang di mana saja menerapkannya sama. Jadi kesimpulannya saya tidak terlalu khawatir volatility sesaat ini, ya. Justru saya bagaimana concern menjaga agar fundamental medium long term ini terus akan kita lebih kuat. Sehingga bagaimana kita bisa menciptakan tenaga kerja dengan sustain, ya, dan bagaimana kita bisa meningkatkan ekspor kita dengan lebih besar lagi, dan sehingga neraca perdagangan kita bisa surplus ke depan,
dan juga tentunya kita tetap menjaga ya stabilitas sistem keuangan, nilai tukar, ya likuiditas tetap terjaga. Negara yang surplus besar, fundamentalnya kuat, bukan berarti jangka pendeknya tidak bahaya. Bisa juga, ya. Artinya ini kalau rupiah terlalu kuat, ya tentunya ekspornya tidak mempunyai insentif, ya. Nah ini juga harus dijaga oleh kebijakan-kebijakan nilai tukar, ya, sehingga ini mengharapkan semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama dalam perkembangan ekonomi yang kita harapkan akan lebih baik ke depan. Jadi itu poinnya. Jadi ini sesaat, saya tidak perlu khawatir. Salah satu tool ada, ya, tinggal bagaimana memainkan. Dan kita harapkan juga behavior dari para pelaku juga penting. Tidak perlu panik. Justru itu penyakit yang sulit kita hadapi adalah menjaga kenyamanan, ya para investor ini aja lebih penting, ya, dengan kebijakan-kebijakan yang transparan dan terbuka. Mungkin itu garis besarnya yang bisa saya sampaikan tentang kondisi yang terjadi akhir-akhir ini. Berkaitan dengan nilai tukar, saya rasa ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindarin, ya. Kita tentunya juga melakukan hal yang sama, menaikkan suku bunga dengan cara terukur, dengan tingkat inflasi yang kita hadapi. Saya rasa kami yakin ini juga pelan-pelan juga akan bisa kita handle dengan baik, ya. Dan dampak suku bunga saya rasa nggak begitu khawatir terhadap pengusaha, namun demikian ini yang justru bagaimana masyarakat bisa tenang, tidak terlalu khawatir dengan kondisi yang sebenarnya kondisi sesaat ini.